Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM, kita jumpa lagi dalam acara Property Law dengan saya Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyer. Hari ini kita akan membahas tentang sertifikat yang dibalik nama tanpa sepengetahuan pemiliknya. Beberapa waktu yang lalu di media ramai ada orang yang katanya kasih lihat sertifikatnya untuk dijualkan rumahnya, tahu-tahu dibalik nama sama brokernya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah betapa rawannya sertifikat itu, karena pertama adalah sistem pendaftaran tanah kita di Indonesia itu bersifat formalistik, itu kebenaran formal. Artinya apa? PPAT notaris dan BPN, kantor pertanahan, itu tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran material. Dia hanya bertanggung jawab tentang kelengkapan berkas. Ada kalau mau transaksi, ada akte jual beli, ya toh, dibikinkan akte jual beli, ada KK, ada KTP, ada PBB, sudah. Dia tidak mempertanyakan atau bertanggung jawab terhadap apakah ini orang yang benar, ya. Apakah ini orang yang berwenang? Saya kasih contoh misalnya, dulu atau sekarang pun juga banyak kita di antara kita itu biasanya mau pinjam uang, tapi menggadaikan sertifikatnya, memberikan sertifikatnya. Nah, ini kalau dia tidak melalui bank, ini sangat rawan. Kalau di bank itu namanya dipasang hak tanggungan, dan hak tanggungan itu juga di note di dalam sertifikat yang bersangkutan, dan itu diregister di kantor pertanahan. Jadi tidak mungkin dibalik nama tanpa sepengetahuan kita atau pengetahuan bank. Nah, kalau kita pinjam uang atau gadai sertifikat secara pribadi-pribadi, ini yang masalah, ya, karena dia tidak tercatat di BPN dan tidak ada yang tahu kecuali kita dengan si yang memberikan pinjaman uang itu. Nah, rawannya adalah di dalam sertifikat itu, coba kita lihat, tidak ada foto kita di situ, data-data kita di situ cuma nama, paling tanggal lahir. Nah, masalahnya adalah di Indonesia ini sangat mudah membuat dokumen-dokumen begitu. Uang palsu saja bisa kok, apalagi KTP palsu, KK palsu, gampang. Kalau sertifikat itu namanya si A, saya bikin KTP nama si A, gampang kan? Terus saya bikin KK, saya bikin ini. Artinya semua itu bisa direkayasa. Nah, kalau kelengkapan administrasi atau dokumen-dokumen itu sudah lengkap, notaris atau PPAT itu tidak ada alasan untuk menolak itu. Dan dia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran material, artinya apakah ini si A yang benar atau bukan. Sehingga dilaksanakanlah proses jual beli itu dengan orang yang si A palsu, lalu dikirim ke BPN. BPN juga tidak tahu si A yang mana, pasti dilihat kelengkapan berkas. Berkasnya lengkap, dia proses balik namanya. Begitu kita mau tebus, sertifikat itu sudah bukan nama kita. Kalau ini yang terjadi bagaimana? Kita bisa saja menuntut, ya, bahwa sertifikat itu dibalik nama dengan cara ilegal. Kita bisa laporkan ke polisi karena pasti ada pemalsuannya di dalamnya. Karena kita tidak merasa untuk membuat akte jual beli, berarti ada pemalsuan. Kita boleh menuntut pembatalannya, pidananya dengan pemalsuan. Tentunya tersangka pertama adalah orang yang meminjamkan uang tadi. Yang berikut adalah kita memohonkan untuk pembatalan sertifikat. Artinya pembatalan balik nama tadi, dengan menunjukkan bukti-bukti yang sebenarnya ke BPN. Ini bukti sebenarnya, balik namanya itu adalah dengan berkas-berkas yang palsu. Tapi sebelumnya harus diproses tindak pidananya dulu. Kalau terbukti baru itu dapat dilaksanakan atau dibatalkan balik namanya. Jadi harus kita hati-hati untuk meminjamkan sertifikat, ya, dengan alasan apapun. Apakah itu untuk dilihat, untuk dicek, ya, lalu untuk gadai, itu sangat rawan untuk disalahgunakan, ya. Semoga penjelasan ini membuat kita lebih berhati-hati terhadap sertifikat tanah atau rumah yang kita miliki, sehingga kita tidak terjebak dalam kasus-kasus penipuan seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.